Ya, baik, kita akan mengikuti acara pemberangkatan Long March di kesempatan pagi hari ini. 3, 2, 1. Berikan aplaus yang sangat meriah bagi Satgas MTA. Tegah, gagap, tegas dan tegap. Penampilan personil Satgas MTA menjalankan tugas dengan sigap mengamankan jalannya pengajian di setiap momen-momen kajian sesuai jadwal daerah masing-masing. Mereka lah yang mengatur jalannya lalu lintas dan ketertiban dari saudara-saudara kita yang mengaji. Baik, berikutnya untuk regu SAR dan juga Bankom dipersiapkan. Berkenan untuk melepas pasukan SAR dan Bankom dari Basarnas Jawa Tengah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, maka kami melepas tim dari SAR MTA. 3, 2, 1. Alhamdulillah untuk yang kedua di SAR dan juga Bankom. Dari mereka lah ini kita memperoleh informasi detail di lapangan agar perjalanan di jalan untuk saudara kita yang mengaji tetap lancar. Berikutnya, barisan relawan dan juga tim kesehatan. Kami mohonkan untuk asisten pemerintah Kota Surakarta berkenan melepas keberangkatannya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka saya mewakili Wali Kota Surakarta melepas Long March apel elemen dakwah MTA untuk relawan dan tim kesehatan. 3, 2, 1. Dari relawan inilah semua kegiatan kerelawanan terdukung dan juga tim kesehatan dari MTA. Dipersiapkan berikutnya barisan 246 parkir. Dari regu inilah ketertiban kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6 kendaraan besar bisa tertata rapi dan lancar. Dimohonkan untuk Kiai Halim bisa melepasnya. Ya, kami berangkatkan tim 246 pusat. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah sudah berangkat tim 246 pusat. Barisan berikutnya dari pemuda MTA, siswa SMA MTA dan juga dari santri pondok pesantren MTA Mojegedang dipersiapkan. Untuk beliau Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan mengharap ridha Allah, kami berangkatkan pemuda MTA, siswa SMA MTA dan juga santri pondok pesantren MTA. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Kita berikan semangat yang meriah untuk pemuda-pemuda kita, pemuda MTA dan juga siswa SMA MTA dan juga santri pondok pesantren MTA Mojegedang. Di pundak mereka lah estafet dakwah berikutnya akan dibawakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita ke studio Semanggi dengan rekan Ahmad Fauzan dan rekan Wahid Arifuddin.
Dan yang tadi sudah kita simak bersama pemberangkatan defile ya, pemberangkatan dari Satgas, kemudian dari unsur-unsur yang lainnya, memang diberangkatkan untuk menuju ke gedung ya, kegiatan Long March, kegiatan Long March ke gedung Majelis Tafsir Al-Quran, dan insya Allah nanti di sana sudah ada penyambutan dari para peserta penggembira insya Allah. Baik, dan tadi sudah kita simak juga pemberangkatan dari para elemen dakwah ini, diberangkatkan oleh tamu undangan yang hadir pada kesempatan kali ini, dan teman-teman kita, rekan-rekan reporter sudah bersiap di lapangan untuk memberikan laporannya kepada kita. Dan kita sudah berada di segmen Long March ya, sudah ada pemberangkatan dari Stadion Manahan menuju Majelis Pusat MTA. Menuju Majelis Pusat, kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini. Sudah ada rekan-rekan reporter yang sudah kami tempatkan di beberapa titik. Kita menuju ke rekan Habib Taslim yang saat ini berada di lokasi. Coba kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Habib Taslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Fauzan dan rekan Wahid di studio. Dan di beberapa titik lainnya sudah ada reporter kita juga ya, ada rekan-rekan reporter di yang Gedengan lain. ada rekan Ida Aisyah, di Logik Gandrung ada rekan Sekar Pangesti, di Ngarsopuro ada rekan Ismail Abdullah. Kita sapa juga para reporter yang ada di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya hari ini ya teman-teman semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu, meskipun agak panas menyengat tapi terus bersemangat untuk menghadirkan suara terbaik, untuk menghadirkan video terbaik, sehingga nanti bisa disimak oleh saudara-saudara kita yang ada di rumah. Penasaran bagaimana kondisi di lapangan waktu Long March? Baik, kita coba ke rekan Habib Taslim terlebih dahulu yang saat ini berada di Kota Barat. Ya, rekan Habib. Baik. Assalamualaikum rekan Wahid dan rekan Fauzan di studio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, posisi di Kota Barat ya saat ini rekan Habib. Jadi betul, posisi kami ada di Kota Barat dan tepatnya di samping lapangan sepak bola Kota Barat begitu. Baik. Silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dan pendengar Radio Persada FM, MTA FM dan Radio Jaringan dimanapun Anda berada. Untuk saya ini kami melaporkan di Jalan Dr. Muwardi. Bagaimana bisa kami sampaikan bahwa ini adalah ruas jalan pertama yang dilalui oleh para peserta Long March yang keluar dari Stadion Manahan. Bisa kita saksikan bahwa peserta Long March yang melintas saat ini adalah dari peserta SMA, SMP dan pemuda MTA begitu. Dan di belakangnya juga disusul oleh tim sound dan tim ambulan. Jadi bisa kami sampaikan bahwa tim mobil ambulannya ada di beberapa titik begitu. Ada total ada 4 ambulan yang disiapkan oleh panitia untuk mengawal para peserta Long March begitu. Dan kita bisa lihat meriahnya bagaimana anak-anak para pemuda bisa kita saksikan di sini. Dan bisa kami sampaikan juga di belakang kami itu turun dari flyover Manahan itu adalah peserta dari tim Satgas yang juga membawa banyak sekali atribut bendera Majelis Tafsir Al-Quran begitu. Dan tadi para peserta Long March telah dilepas oleh Alta dan juga para tamu undangan yang hadir. Salah satunya adalah Kapolresta Surakarta, Dandan dan juga Surakarta. Bisa kita lihat bahwa peserta Long March yang dari kesekian kali, karena ini juga termasuk sudah yang ada di tengah, karena yang pertama tadi sudah melintas dan ini bisa kita saksikan para peserta Long March yang dari elemen Satgas dan kita lihat juga dari Satgas pun ikut melakukan pengamanan dan melakukan pengaturan jalan agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu lalu lintas di masyarakat. Begitu rekan Wahid dan rekan Fauzan. Baik, terima kasih laporan awalnya dari rekan Habib Taslim ya, dan para peserta sudah mulai menuruni flyover Manahan menuju ke Majelis Pusat. Dan kita coba bergeser ke lokasi perempatan Gendengan. Sudah ada rekan Ida Aisyah ya. Kita sapa rekan Ida. Bagaimana kabar hari ini rekan Ida? Alhamdulillah kabar sehat, baik dan semangat rekan-rekan di studio. Baik, silakan laporannya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada.
pendengar radio Persada FM, MTA FM, dan juga seluruh radio jaringan yang saat ini turut menyiarkan secara langsung jalannya acara apel elemen dakwah MTA merajut persaudaraan membangun negeri. Ini merupakan acara rangkaian Silatnas keempat Majelis Tafsir Al-Quran. Ya, dan bisa saya laporkan saat ini saya berada di perempatan Gendengan Kota Solo. Ini adalah jalur yang mempertemukan antara Jalan Slamet Riyadi, jalan utama di Kota Solo, dengan Jalan Dr. Muwardi di sebelah utara dan juga Dr. Wahidin di sebelah selatan. Ya, bisa Anda saksikan untuk saat ini cuaca cukup cerah dan lalu lintas berjalan dengan lancar karena ini juga ada keterlibatan dari pihak kepolisian, kemudian dari Dinas Perhubungan, kemudian juga dari rekan-rekan Satgas MTA, ini tepatnya Satgas Pengendali, yang memastikan bahwa jalannya lalu lintas berjalan dengan lancar, kemudian juga memastikan seluruh warga penggembira yang berada di tepi jalan ini juga dalam kondisi yang aman. Baik, selain ada dari kepolisian, kemudian dari Dinas Perhubungan, dari Satgas, bisa juga saya saksikan di sini ada tim kesehatan dari MTA. Ini bergabung dengan ambulans dari SAR MTA sebagai antisipasi jika ada peserta long march dan juga warga penggembira yang membutuhkan pertolongan berkaitan dengan kesehatan. Nah, kemudian di sebelah timurnya lagi, ini masih di Jalan Slamet Riyadi, tepatnya dari perempatan Gendengan ke timur, ini ratusan atau bahkan ribuan penggembira bisa Anda saksikan mungkin dari saya berada saat ini. Ini banyak sekali yang sudah hadir sejak pagi tadi dari berbagai usia, laki-laki, perempuan, kemudian juga dari anak-anak, semuanya membawa bendera merah putih yang tadi sudah disiapkan oleh panitia. Dan saat ini juga kami masih menantikan datangnya peserta long march yang nanti akan muncul dari sebelah utara, gitu ya. Nah, baik, sementara demikian laporan kami dari perempatan Gendengan. Kembali ke rekan di studio. Baik, terima kasih rekan Ida Aisyah untuk laporan awalnya, dan sepertinya para peserta long march masih dalam perjalanan menuju ke perempatan Gendengan ya rekan Fauzan. Tentunya persiapan di beberapa titik di Kota Solo ini karena ruas jalan tersebut merupakan jalur utama masyarakat Solo dan sekitarnya untuk berlalu lintas di sana, sehingga benar-benar bisa selain kita menggunakan tapi juga tidak mengganggu jalannya arus lalu lintas yang ada di sana, begitu. Dan tadi juga sudah ada kolaborasi juga dengan pihak Dinas Perhubungan dan kepolisian juga untuk mengatur lalu lintas pada kegiatan pagi hari ini. Apalagi di tanggal 19 Juli kan tanggal merah. Otomatis kita juga harus mengatur bagaimana lalu lintas yang di sana supaya tetap berjalan. Kegiatan apel pada kegiatan hari ini juga tetap bisa berjalan, tidak mengganggu tadi seperti tidak mengganggu. Ini menjadi catatan sehingga nanti justru akan memberikan dampak positif di mana kita mengetahui, kita bisa mensosialisasikan keberadaan Majelis Tafsir Al-Quran, kemudian juga Satgas, elemen-elemen yang lain, begitu bisa kita sosialisasikan di tengah masyarakat. Baik, tadi pantauan awal kita juga melihat bahwasanya di barisan awal ada marching band ini untuk memeriahkannya. Wah, ini akan biasanya ini membuat kita merinding ya, semakin bersemangat semakin bersemangat untuk bisa mengikuti kegiatan long march ini sehingga nanti bisa selesai di gedung Majelis Tafsir Al-Quran, insya Allah, begitu. Baik, tadi juga ada tim yang untuk mengorasi juga untuk memberikan semangat kepada para peserta, yel-yel, aba-aba, begitu. Dan selain itu juga ada informasi-informasi kepada para pengunjung juga yang ada di sana terkait dengan kegiatan elemen dakwah ini yang utamanya sudah digelar dan tupoksi dari elemen dakwah ini ya pemirsa. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kegiatan apel elemen ini merupakan salah satu rangkaian ya. Salah satu rangkaian dan insya Allah nanti akan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang merupakan juga bagian dari rangkaian
dari Silatnas yang nantinya akan kita laksanakan pada bulan September 2023. Insya Allah begitu. Ya, tadi kita juga dapatkan informasi dari Pak Mantono ada 5.100 penggembira juga pada area-area titik-titik untuk para peserta lewat Long March ini. Karena sudah ditempatkan di beberapa plot ya, sehingga nanti ada pembagian juga antara penggembira yang bagian putra maupun juga di bagian putri yang begitu. Sangat menyentuh hati saya, mungkin bisa menjadi inspirasi kita semua bahwasanya Islam itu harus diterapkan dimanapun dengan kondisi apapun itu ya rekan Fauzan ya, termasuk walau kegiatan seperti ini kita juga ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan dan alhamdulillah tadi juga bisa kita lihat sekali sekilas bahwasanya para peserta dan penggembira pun mengikuti anjuran itu dengan baik pula ini. Ya, alhamdulillah. Karena kita akan mengetahui ya lebih lanjutnya nantinya. Rekan Ida. Rekan Ida, coba kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini. Silakan rekan Ida Aisyah. Ya, baik, terima kasih rekan Ahmad Fauzan dan juga rekan Wahid Dorifah yang ada di studio. Ya, saat ini untuk barisan peserta Long March baru saja melintas tepat di samping kiri saya. Tadi diawali dengan marching band dari Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta mengawali. Kemudian untuk saat ini ya di sela-sela lalu lintas ini ya di balik sana ada dari Bankom MTA saat ini yang sudah terlihat di samping saya dengan seragam berwarna orange, kaos orange dan juga lengan hitam. Ini berbaris. Ya ada juga yang bertepuk tangan ini ya. Oh, dari relawan MTA saat ini tampak bersemangat sekali. Hari semakin panas tapi semangatnya semakin bertambah juga gitu ya. Kemudian di belakang tim relawan MTA ini dari tim kesehatan dengan baju putih, rompi berwarna krem gitu ya. Bisa Anda saksikan berbaris rapi, ini memang semua pesertanya putra ya untuk peserta Long March-nya ini. Baik, berikutnya dari Satgas Parkir 246 dengan kaos berwarna biru tua dan juga topi hitam sedang melintas tepat di samping saya. Ya, semuanya berkalungkan peluit merah ya, karena ini merupakan senjata yang sangat penting ketika mengatur kendaraan begitu. Ya, baik. Kemudian di belakangnya ada pemuda MTA dengan baju hitam berkerah orange ya. Ini juga tampak cerah sekali semuanya pemuda MTA. Di belakangnya dari siswa SMA MTA ya dengan baju pramuka ya. Tapi Anda tidak bisa menyaksikan saat ini karena ya banyak sekali lalu lintas juga yang sedang melintas ini ya dari kendaraan. Ya, ini masih barisan SMA MTA, tepatnya barisan anggota pramuka dengan baju pramuka. Tampak semangat semuanya mengikuti Long March dari lapangan parkir Stadion Manahan menuju Mangkunegaran. Ya, kemudian di belakangnya dari santri SMA MTA, ya, dengan baju berwarna abu-abu bergaris orange. Ya. Di belakangnya ada ambulans dari pos kestren SMP MTA Gemolong. Ya, kemudian di belakangnya ada mobil pengangkut sound system ya untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang saat ini sedang menyaksikan secara langsung jalannya Long March. Alhamdulillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Kami keluarga besar Yayasan. Baik, itu tadi para peserta sudah mulai melewati perempatan Gendengan ya rekan Fauzan. Ya, betul. Dan tadi kita pantau juga para peserta masih bersemangat untuk mengikuti Long March di kegiatan pagi hari ini. Dan yang menjadi hal menariknya, para peserta Long March ini berjalan dengan rapi, lalu lintas masih bisa berjalan dengan baik, tidak saling
mengganggu itu tadi ya. Jadi tetap bisa berjalan, sehingga bagi para pemirsa yang saat ini sedang menyimak radio maupun TV dan melintasi Jalan di Jalan Selamat Riyadi, tidak ada penutupan sama sekali. Silakan saja untuk tetap melakukan aktivitas, kegiatan ekonomi, kemudian lalu lintas dan lain sebagainya untuk melewati Jalan Selamat Riyadi. Terbuka lebar ya, tidak ada penutupan dan tidak ada crowded di sana, karena sama-sama kita terus tetap menjaga ya, semua aktivitas masyarakat tidak terganggu. Baik, kita coba bergeser ke lokasi berikutnya, rekan Fauzan. Ada rekan Sekar Pangesti ya, kita sapa. Halo rekan Sekar, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Wahid. Karena untuk Satgas rekan sendiri, Sekar, hari ini mungkin bisa dilaporkan bagaimana kondisi di tempat saat ini di Loji Gandrung ya? Iya, baik rekan Wahid dan juga Fauza di studio. Saat ini saya Sekar Pangesti akan melaporkan begitu, dan saat ini saya sedang berada di depan Loji Gandrung, tepatnya di utara jalan. Masya Allah, luar biasa sekali euforia yang ada saat ini begitu dari acara Long March. Dan saat ini saya sudah berada juga di Jalan Brigjen Selamat Riyadi nomor 261, Kelurahan Penuping, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Dan mungkin bisa Anda saksikan ya pemirsa, di sebelah kiri saya sudah ada banyak sekali penggembira dari saudara kita semua. Yang ingin saya sampaikan bahwa tidak hanya yang muda-muda saja, bahkan tadi saya sempat sedikit melakukan interaksi gitu, ada juga yang berusia 65 tahun, ibu dari Semarang, lalu juga ada yang dari Klaten begitu, luar biasa begitu. Rekan Sekar hari ini memegang bendera juga ya? Apakah semua penggembira juga saat ini memegang bendera yang sama seperti halnya rekan Sekar? Iya betul sekali rekan Wahid, seperti yang Anda lihat juga itu ya. Ini adalah salah satu atribut untuk penggembira, yaitu ada bendera kecil, bendera Silatnas Majelis Tafsir Al-Quran, dan tidak lupa ada bendera kecil merah putih, bendera Indonesia Tercinta. Iya. Baik, memang difasilitasi ya, sehingga nanti akan lebih meriah menggunakan bendera, dikibar-kibarkan begitu ya. Dan itu salah satu bentuk siar juga ya, bahwasanya nanti kita di bulan September ada Silatnas. Kan pada penasaran, ini bendera apa gitu kan? Penisirin ya. Selain itu ada bendera merah putih juga menunjukkan nasionalisme kita ya, rekan Sekar di sana ya. Iya baik. Dan ini sudah terdengar suara meriah dari marching band Universitas Pembangunan Nasional Veteran, luar biasa sekali sudah terdengar untuk memeriahkan acara March hari ini rekan Wahid dan Fauzan. Ya baik, kita ingin mengetahui secara langsung bagaimana marching band sudah mulai berjalan melewati. Nah ini kita bisa melihat. Silakan, seperti yang Anda lihat di sebelah kanan saya ini di marching band UPN begitu, dengan luar biasanya dengan berbagai perangkat musik yang mereka bunyikan untuk melengkapi acara hari ini. Ada berapa personil yang menjadi tim marching band pada saat ini rekan Sekar? Ya, untuk tim marching band sendiri ada beberapa baris gitu ya, cukup panjang begitu rekan Wahid. Dan di belakangnya ini juga diikuti oleh tim pembawa bendera begitu, bendera merah putih, dan luar biasa sekali. Dan juga di belakang saya sudah ada tim Satgas dengan beberapa plutonnya. Iya. Ya berarti ini merupakan kelanjutan ya. Ini Satgas MTA sudah mulai berjalan di belakang marching band. Kelihatan meriah sekali. Iya, itu jadi. Dan atraksi-atraksi juga dilakukan oleh teman-teman dari marching band. Dan terpantau juga di barisan belakangnya ada rekan dari Satgas juga dengan yel-yelnya tadi, tepuk tangannya untuk selalu menjadi meriah dan semangat dalam perjalanan ini ya. Ya, bagaimana rekan Sekar? Ada yang ingin disampaikan? Wahid dan Fauzan. Iya. Halo. Jadi lalu di belakang ini juga sudah ada tim SAR
tim Bankom MTA yang ikut serta dalam barisan long march gitu. Oh, ini ya di belakang ini sudah mulai. Teman-teman Iya, betul sekali. SAR juga terus bersemangat karena sebentar lagi ini sudah hampir sampai di finish ya. Masih melakukan perjalanan. Kemudian di belakangnya ini tim kesehatan ya. Tim kesehatan. Iya, ada tim kesehatan dari MTA gitu. Rompi khasnya. Dan juga ada tim parkir 246 gitu ya. Oh ya, dan di belakangnya. tim parkir 246. Ini adalah mereka mengatur kendaraan-kendaraan. Ada filosofinya ini rekan Wahid dan Fauzan, bahwa 2 adalah untuk kendaraan roda 2, 4 untuk kendaraan roda 4, 6 untuk kendaraan roda 6 yang senantiasa menghantarkan warga gitu untuk selalu berdakwah mengaji di Majelis Pusat maupun di manapun mereka berada. Ya, alhamdulillah. Baik, dan juga di belakangnya ada juga barisan pemuda MTA yang luar biasa dan semangat mengikuti long march gitu, dan ada juga kostum-kostum pramuka gitu. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Iya, saat ini saya berada di kurang lebih 1,4 km dari garis finish di perempatan Ngarsopuro nantinya yang akan menjadi titik terakhir pemberhentian finishnya peserta long march. Baik, terima kasih rekan Sekar sudah menghadirkan informasi terkini terkait dengan long march. Selamat bertugas kembali. Kita akan bergeser ke rekan Ismail Abdullah yang saat ini berada di depan perempatan Ngarsopuro ya. Rekan Ismail, bagaimana kabar hari ini? Rekan Ismail? Baik, sepertinya belum terhubung dengan baik. Dan tadi kita bisa melihat bahwasanya barisan masih rapi ya. Dan tentu para peserta ini selalu bersemangat tadi, masih dengan tenaga yang luar biasa. Apalagi kalau di titiknya rekan Sekar tadi tinggal 1,4 km. Sebentar lagi sampai di finish. Bagaimana kondisi yang ada di Ngarsopuro? Kita coba sapa rekan Ismail Abdullah. Laporan Anda silahkan. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel terpilih MTA TV dan juga seluruh pendengar radio jaringan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, saya Ismail Abdullah beserta tim melaporkan dari Pasar Pon, atau tepatnya di Jalan Diponegoro, atau kita biasa kenal dengan kawasan Ngarsopuro. Di kawasan ini merupakan titik finish dari long march elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran, dan lamat-lamat terdengar di seberang jalan tampak sedang dipersiapkan panggung kehormatan yang insya Allah juga akan dihadiri oleh tamu-tamu undangan. Juga ada penampilan dari MTA Laras. Maka di sini juga alhamdulillah suasana sudah mulai ramai, kemudian warga yang menjadi penggembira mulai hadir meramaikan di sisi jalan di kesempatan kali ini. Berbagai elemen dakwah nanti insya Allah akan menyelesaikan long march-nya di titik ini, dan insya Allah nanti juga menjadi acara penutup untuk agenda kita di pagi hari ini. Dan harapan kita semuanya tentunya dengan tema merajut persaudaraan membangun negeri, harapan kita semua dengan berbagai elemen dakwah ini memotivasi kita untuk turut andil dalam perjuangan dakwah Quran Sunnah ini. Dan alhamdulillah suasana lalu lintas juga lancar, dan harapannya nanti juga warga kita menjaga ketertiban dan menjaga kebersihan. Jadi tadi kita datang dengan bersih, kemudian nanti kita kembali juga dalam keadaan bersih. Kemudian di titik Pasar Pon ini juga nanti insya Allah akan diisi oleh acara penutupan long march, dan nanti insya Allah dengan tim kita dari media. Kemudian kita ingatkan juga untuk warga, baik yang turut andil ikut dalam long march ataupun yang menjadi penggembira, untuk mampir membeli dagangan saudara-saudara kita, terutama di stand bazar di kawasan Mangkunegaran nanti di sisi barat. Bisa kita ramaikan, kita beli, kita bela beli bolo dewe.
Kemudian nanti di titik ini pula, insya Allah nanti akan ada acara penutupan dengan yang nanti insya Allah akan ditutup oleh tamu undangan. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan dari titik Pasar Pon atau Ngarsopuro ini. Kembali ke studio. Baik, untuk saat ini para peserta belum melintasi lokasi Anda ya, Rekan Ismail? Ya, masih dalam perjalanan. Amin, insya Allah nanti mungkin sesaat lagi akan tiba. Karena di sini juga cukup ramai dengan bunyi gamelan dari MTA Laras. Ada gamelan ya. Ya, baik. Terima kasih Rekan Ismail laporan awalnya. Ismail Abdullah sudah menghadirkan informasi terkini di Ngarsopuro ya, di mana di situ ada panggung yang nanti merupakan batas finish ya, untuk peserta long march di kesempatan pagi hingga siang ini. Ya. Kita akan hadirkan kembali informasi bagaimana Rekan Habib Taslim yang nantinya akan memberikan informasi terkini perjalanan long march. Rekan Habib Taslim, silakan laporan Anda. Halo Rekan Habib Taslim. Ya, kita masih mencoba menghubungi Rekan Habib Taslim. Baik, sepertinya masih persiapan terlebih dahulu. Dan kita coba sapa lagi Rekan Habib. Ya. Halo, selamat. Baik, Rekan Habib silakan laporannya. Ya baik, kami dapat sampaikan di sini dari depan Taman Sriwedari Kota Solo bahwa parade yang pertama yakni marching band sedang melintas begitu, dan ini merupakan rombongan yang pertama disusul oleh pasukan bendera, kemudian juga ada pasukan dari Satga dan selanjutnya begitu. Ini berarti sudah bisa dikatakan 3/4 jalan ya, karena hampir di depan itu melewati satu lampu merah, nanti akan sudah finish di koridor Ngarsopuro begitu Rekan Fauzan dan Rekan Wahid. Ya, berarti sebentar lagi sudah mulai memasuki finish begitu ya. Bisa disampaikan setelah marching band di belakangnya? Oke, setelah marching band ini di belakangnya ada pasukan bendera, kemudian ini yang terlihat adalah pasukan Satgas, kemudian juga ada pasukan Satgas lagi di peleton 1 sampai 6. Kemudian di belakangnya lagi ini adalah pasukan dari SAR begitu. Dan SAR ini cukup atraktif sekali kayak menyanyikan dan sorak bersorai begitu. Bisa dilihat dari gitu ya Rekan Fauzan dan Rekan Wahid. Baik, Rekan Habib tadi kan posisi awal ada di Kota Barat, sekarang berada di sekitar Sriwedari. Dari perjalanan Anda ke Kota Barat, dari Kota Barat ke lokasi saat ini bagaimana laporannya? Ya, saya tadi saya dan tim ikut berjalan, ikut long march begitu, dan suasananya sangat meriah sekali, penggembira juga di kanan kiri juga banyak sekali, dan saat ini juga terlihat orang-orang dari SAR gitu ya. Kemudian di belakangnya juga disusul oleh tim kesehatan, di belakangnya terlihat juga tim parkir, di belakangnya lagi terlihat dari tim pemuda begitu. Dan bisa kami sampaikan di sini juga cukup suasananya meriah, ramai dan menyenangkan gitu, karena juga walaupun banyak orang juga tertib begitu, jadi cenderung tidak mengganggu lalu lintas yang ada gitu. Sempat bertemu dengan warga masyarakat sekitar Jalan Slamet Riyadi tidak ini Rekan Habib, dan mungkin bisa didapatkan tanggapannya dari warga di sana. Oh iya, betul, kami juga tadi sempat bertemu dengan warga di sekitar di pinggir-pinggir jalan itu juga, yang bisa kami sampaikan juga mereka bukan warga MTA, tapi mereka juga ikut menikmati atraksi yang ada pada pagi hari ini begitu. Karena mereka bisa dilihat dari raut mukanya tampak kaget gitu, ini ada apa gitu, rame-rame gitu. Setelah tadi melihat ada di depan ada marching band rame-rame, kemudian mereka turut ikut berbaris di barisan penggembira dan ikut menyaksikan, dan ya mereka menyalakan kamera dan ikut merekam, dan itu terlihat berarti cukup antusias mereka menyaksikan ya. Ya, baik. Berarti tidak ada masyarakat yang terganggu ya. Ini Rekan Habib ya malah merasa bahagia dengan adanya kegiatan apel di pagi hari ini. Betul, bisa kami sampaikan juga apresiasi untuk instansi terkait dari Satlantas, juga dari Dishub dan juga dari Polresta Surakarta yang cukup aktif dan sangat aktif, sangat membantu melancarkan kegiatan pada pagi hari ini. Dan bisa disampaikan di depan itu juga ada Satlantas yang mengatur orang yang mungkin menyeberang, kemudian mengatur bagaimana posisi dari para peserta long march sehingga tidak mengganggu jalannya para pengguna jalan yang lain, baik roda 2 maupun roda 4 begitu. Ya. Baik, terima kasih Rekan Habib Taslim sudah menghadirkan informasi terkini. Berarti kita akan coba lihat bagaimana yang ada di finish ya. Bagaimana apa yang sudah sampai atau belum.
Terima kasih, selamat bertugas kembali rekan Habib Taslim. Kita Baik, rekan Fauzan. Selamat bertugas kembali ya rekan Habib. Dan kita bergeser ke daerah Mangkunegaran untuk mendapatkan gambarannya. Atau kita coba beralih ke titik finishnya tadi di tempatnya rekan Ismail Abdullah. Apakah para peserta sudah sampai di sana? Karena di sana sudah ada panggung yang berisi para pengurus yang nantinya kan sebagai simbol di mana memang sudah selesai untuk long march-nya. Kemudian istirahat, setelah itu bisa jajan di UMKM yang sudah disediakan di sana. Ya beli dong. Ya, kita nanti tunggu oleh-oleh dari teman-teman yang bertugas di sana. Sebenarnya saya ingin ke sana untuk jajan di sana. Ada pentol bakso itu dibakar kan enak banget ya. Berbagai jajanan sesuai dengan keinginan kita pasti ada itu. Nah, kayak seperti di akad pagi itu kan ada tempat-tempat yang memang yang kita kangeni gitu. Kuliner bisa berubah setiap minggunya beda-beda begitu. Rekan Fauzan yang dikangeni apa kuliner yang ada di sana? Iya, jelas pojokan itu yang ada kuahnya. Oh gitu ya. Kalau saya sebenarnya paling ditunggu itu tahu kupat yang ada di sana ya. Oh iya, di sana juga ada ya? Komplit ya tahu kupat. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, dengan adanya apel elemen dakwah ini merupakan salah satu simbol di mana kita menyalurkan semangat berdakwah dalam kegiatan apapun. Apalagi di Majelis Tafsir Al-Quran sudah banyak wahana atau mungkin tempat-tempat untuk kita bisa bersiar, berdakwah sesuai dengan kemampuan apa yang kita punya ya. Kita bisa siaran, broadcast bisa masuk ke lembaga dakwahnya di media juga. Kita tunggu di sini, nanti bisa bergabung, berkolaborasi untuk menghadirkan TV dan juga radio yang terbaik. Apalagi kan tadi diberikan informasi juga adanya kita MTA TV dan radio itu merupakan turunan dari Bankom. Nah, cikal bakalnya di sana ya. Baik, kita akan melihat bagaimana kondisi terkini di layar kaca Anda pemirsa. Ini merupakan barisan Satgas. Ini kadang sulit membedakan ya. Ini badan-badan Satgas atau ini badan-badan TNI ya. Oh, kenapa? Wah, tegap-tegap sekali. Memang secara fisik mereka berada dengan kondisi yang maksimal. Kondisi yang prima ya. Ini ya, tinggi-tinggi ya. Satgas-satgas kita. Saya kalah jauh. Sering fitness kelihatannya. Itu tadi berada di lokasi Loji Gandrung ya pemirsa. Berada di Loji Gandrung, Satgas. Wah, lihat kamera dada-dada kita di sini ya pemirsa. Para pemirsa, dan tampak antusias sekali para Satgas MTA ini mengikuti long march dan masih dengan raut wajah yang gembira, semangat. Kelihatannya tidak ada lelah yang tergurat di wajahnya, sehingga yang ada adalah bahagia, senang bisa berkontribusi untuk memeriahkan acara. Memang ada lelah ya dalam syiar dakwah itu rekan? Tidak ada, sehingga memang tidak terlihat di sana. Nah, mudah-mudahan kalau lelah, setiap manusia pasti dicas dulu, kita ngaji dulu. Ya, nanti kita istirahatnya di surga Firdaus insyaallah taala. Semoga memang balasan untuk para elemen dakwah yang selalu menciarkan dakwah Islam ini mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini adalah gambar di mana pemuda MTA dengan baju khasnya, penerus dakwah ke depan ya. Penerus dakwah ke depan ini juga tidak hanya berasal dari kota Surakarta tapi juga dari berbagai cabang perwakilan. Kalau ini dari SMA MTA MTA. Adik-adik kita Pramuka. Yang memakai seragam pramuka yang nantinya menjadi tonggak penerus juga. Betul. Dan ketika sekolah pun itu lahan untuk menggembleng secara fisik, secara keilmuan, dan semua harus dipersiapkan di sekolah ini ya rekan Fauzan. Karena kita memiliki unit pendidikan dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, pondok pesantren, dan ini merupakan kaderisasi jangka panjang, di mana harus digembleng nanti setelah lulus, setelah selesai akan melanjutkan estafet dakwah, insya Allah begitu. Dan tentu untuk menjadi kaderisasi ini kita harus mempersiapkannya secara matang supaya nanti ke depan juga menjadi bibit unggul, bukan menjadi problem yang saat ini banyak terjadi di masyarakat. Jangan sampai kita persiapkan iman yang kuat, kita persiapkan fisik yang sehat. Nah, kita lihat ini merupakan mobil dari orator yang memberikan informasi kepada masyarakat dan penyemangat untuk para peserta long march ya.
Ini berfungsi ganda ya. Saya kira untuk memberikan penyemangat juga bagi para peserta yang sedang long march. Kemudian yang kedua adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Orang akan ngeh ya, akan melihat, oh ini ada acara apa ini kok rame-rame bareng-bareng. Nah, fungsi dari mobil komando inilah memberikan informasi bahwa inilah kegiatan apel elemen MTA, kemudian dilanjutkan dengan long march. Di belakangnya ada pemuda MTA yang memakai seragam kebesarannya hitam orange dan celana hitam, sepatu dominan hitam juga ini, rekan Fauzan. Betul. Dan terlihat dari kegiatan ini bisa kita simpulkan bahwa memang didominasi umur yang masih muda. Ini mengindikasikan bahwa memang regenerasi adalah hal yang wajib, mutlak kita butuhkan dalam dakwah ini. Kemarin saya dapat informasi kalau istilahnya slot atau jatah yang diberikan untuk pemuda itu kurang lebih 410, karena kan kita bagi-bagi space untuk elemen yang lain. Namun karena semangatnya ini rekan Fauzan, over. Iya, over itu. Yang ingin bergabung begitu. Iya, ingin bergabung. Masya Allah. Berarti ini menunjukkan semangat dari para teman-teman pemuda dan elemen lain pun ini sangat luar biasa, sangat ingin menyukseskan kegiatan hari ini. Betul. Untuk mensyiarkan dan mensosialisasikan adanya elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Kita lihat di samping kanan dan kiri jalan adalah para pengembira ataupun juga masyarakat luas bersatu padu melihat bagaimana aktivitas long march ini. Kemudian tidak luput untuk bisa mengabadikan di ponselnya masing-masing. Nah, ini salah satunya adalah para pengembira, para penonton yang antusias tidak hanya melihat dengan mata secara langsung, tapi juga mengabadikan sebuah kenangan. Momen-momen yang ada di depan mata begitu adalah semangat barisan long march yang datang. Dan ini tadi barisan dari Satgas membawa bendera Majelis Tafsir Al-Quran yang berbaris rapi ini, rekan Fauzan, seperti halnya yang tadi sudah rekan Fauzan sampaikan, badannya bagus-bagus, fisiknya juga terpantau tidak ada rasa lelah ya, masih bersemangat pula. Walaupun kita lihat bahwasanya tadi Pak Mantono bilang sudah banyak Satgas yang mau memasuki usia pensiun, sepuh. Tapi kita masih bisa lihat bahwasanya regenerasi di bawahnya masih banyak yang dipersiapkan sehingga nantinya tidak terputus untuk regenerasinya, maka dipersiapkan dari dini. Prediksi ke depan dari umur sekian-sekian itu sudah mulai dikembangkan untuk diklat Satgas, diklat SAR. Insya Allah dengan demikian akan terus berlanjut dakwah ini. Ini tadi saya ingin memberikan sedikit gambaran ya rekan Fauzan. Di apel tadi pembukaan ada 5.100 yang peserta. Yang penggembiranya juga 5.100 yang ada di kanan kiri jalan dari para peserta long march ini bisa Anda lihat pemirsa. Berarti ada lebih dari 10.000 masyarakat yang terjun ikut dalam kegiatan hari ini. Masya Allah. Kalau kita nilai kegiatan ini ke arah ekonomi yang bisa menggerakkan ekonomi umat pula, ini kan juga nominalnya besar pula. Betul. Jadi turut serta menggerakkan roda perekonomian. Tentunya mereka yang ikut dalam long march, kemudian masyarakat yang menonton pasti haus, lapar, membeli saudara-saudara kita yang berjualan di pinggir-pinggir jalan ataupun juga di UKM yang sudah disediakan. Ini bukan berarti kita mencari yang terlalu banyak duniawi ya rekan Fauzan, tapi ini kan menjadi salah satu bagian juga pendukung untuk dakwah. Ekonomi merupakan pendukung dakwah pula. Kalau ekonominya lemah, otomatis dakwahnya bisa terganggu pula ya rekan Fauzan. Terganggu pula. Nah, ini kita bisa lihat di kanan kirinya masih banyak peserta. Saudara-saudara kita di bagian kanan, karena dibagi ya, kalau Anda melihat shoot kami di bagian kanan ini mayoritas putri ya. Memang itu bagian putri. Begitu ya. Pemisahan. Nanti ada shoot yang di bagian putra. Lah itu memang khusus untuk putra. Di kanan dan di kiri dibagi seperti itu merupakan contoh di mana kita bisa mengadakan kegiatan event yang sangat besar tapi tetap mengutamakan adab. Tetap mengutamakan bagaimana bisa menjaga pandangan, ghodul basor dan lain sebagainya untuk memisahkan antara putra dan penonton putri. Di gambar layar tadi kita juga bisa lihat anak-anak yang masih usia balita terpantau juga diajak. Ini kan bisa memberikan apa ya, memori-memori kepada anak, memori positif kepada anak-anak yang ada di sana supaya nanti ke depan
punya kenangan indah terkait dengan elemen dakwah. Siapa tahu ke depan bisa diajak pula untuk bergabung dengan elemen dakwah. Mereka lah yang nantinya akan melanjutkan perjuangan ini ataupun dakwah ini, sehingga nanti kedepannya siapapun yang diberi amanah untuk terus bisa berjalan mengembangkan dakwah dengan wadah Majelis Tafsir Al-Quran ini. Ya, mungkin para pemirsa juga kadang berpikir dan bertanya-tanya, ini tadi disebut satgas-satgas, tapi kok ada yang pakai topi merah, ada yang topi hijau, baret ya, baret ya, maksud kami baret, dan ada yang tadi seragamnya sedikit berbeda. Ya. Ini memang ada pemisahan tugas. Memang ada pemisahan, terutama kalau baret ini pemisahan per wilayah perwakilan. Jadi ada perwakilan kota, ada perwakilan Sragen, Karanganyar, Boyolali, dan lain sebagainya, Solo Raya, dan lain sebagainya. Sekaligus juga pemisahan tugas-tugas yang diemban. Ini akan lebih mudah mengidentifikasi. Di layar kaca Anda yang ini merupakan baju biru Satgas Parkir 246 ya. 246 filosofinya tadi disampaikan Sekar 2 roda 2, 4 roda 4, 6 dan roda 6. Meskipun ada roda 3 ya tetap nanti dibantu parkir lah ya. Kan ada sekarang motor yang roda 3 itu. Saya kemarin mendapat sedikit hal yang menarik pula. Rekan-rekan yang ada di Satgas Parkir ini kan orang yang pertama kali kita temui ketika datang ke kajian. Ya iya dong, kan kita parkirkan dulu. Otomatis beliau itu pasti dengan senyuman manisnya menyambut kita yang ingin ikut kajian. Itu merupakan salah satu bentuk syiar juga. Syiar dakwah luar biasa dari berbagai lini begitu ya, sekecil apapun bisa dimanfaatkan. Rekan Fauzan pernah tidak ketika datang ke kajian Majelis Tafsir Al-Quran, ketemu dengan Satgas Parkir, melihat beliau itu dengan raut wajah yang istilahnya murung gitu, marah istilahnya gitu, karena kan pasti banyak itu yang pernah tidak itu? Tidak pernah kan? Tidak pernah. Jadi memang itu bagian dari SOP ya, di mana menyambut saudara-saudara kita. Terutama nanti kalau peserta-peserta baru. Nah, ini kan akan membuat kesan. Ya. Kalau peserta baru itu Ahad pagi peserta baru akan membuat kesan, nanti akan disambut terlebih dahulu oleh para petugas parkir, diarahkan. Dan kalaupun untuk keluar nanti akan kesulitan mengeluarkan sepeda motor pun juga akan dibantu. Wah, Masya Allah, ini luar biasa ya. Pahalanya dari teman-teman yang ada di Satgas Parkir. Namun tidak pernah kita expose. Oleh karena itu hari ini kita expose seluruh elemen yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran menjadi gambaran bahwa suksesnya acara itu tidak hanya yang muncul di layar kaca Anda, namun juga didukung oleh komponen-komponen yang lain di balik layar kaca. Kadang kita juga selaku manusia itu sering berbuat yang kurang baik ini. Salah satunya mungkin meremehkan pekerjaan orang lain, merendahkan apa yang mereka lakukan. Kadang kan kalau kita di jalan itu melihat orang tukang parkir gitu kan sering gitu ya rekan. Tapi di kita selalu dididik jangan merendahkan orang lain. Betul. Salah satunya ketika kita datang ke kajian, ya teman-teman parkir kita contoh aja. Beliau bersikap sebegitu santunnya kepada kita, tidak ada rasa ingin rekan Fauzan ini loh. Kau kayak cahanyaran gitu loh Pak, gitu rekan Fauzan. Iya. Dan itu memang menjadi SOP sehingga nanti akan menjadi kesan tersendiri. Mudah-mudahan ditanamkan, kita tidak pernah meremehkan itu. Kemudian kita coba lihat kembali di layar kaca Anda pemirsa, ini masih ada barisan Satgas MTA. Tersungging senyum, senang, bahagia dari raut wajah para Satgas melambaikan tangannya, acara menyapa para pemirsa di rumah ya. Nah, mereka tidak tahu kalau memang sebenarnya ini live. Dia dilihat oleh keluarganya di rumah begitu. Nah, ini terlihat dari belakang para peserta Satgas masih bersemangat dan sepertinya panjang juga ini ya rombongannya ya. Rombongannya sangat panjang sekali untuk defile pagi hari ini. Nah, kalau ada perempatan seperti ini, memang para petugas menghentikan terlebih dahulu salah satu, memberi jalan, kemudian nanti di tengah-tengah bisa memberikan kesempatan untuk para pengendara yang lainnya. Ya, ini tadi kita bisa lihat para petugas dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan petugas dari Satgas Pengendali Majelis Tafsir Al-Quran sudah bersinergi untuk mengatur jalannya lalu lintas supaya tetap lancar ya rekan Fauzan ya. Dan ini menjadi catatan kita ya secara global bahwa memang kegiatan yang eventnya lebih besar nantinya pada bulan September insya Allah juga bisa berjalan dengan lancar ya. Itu lebih banyak lagi pesertanya.
dari seluruh Indonesia. Kira-kira nanti pelaksanaan di mana rekan Fauzan Silatnas? Silatnas di Kota Tercinta Solo. Solo kan ya? Solo. Nah, di Solo momen-momen kita habiskan kehidupan kita di Solo untuk membuat sejarah-sejarah baru yang ada di kota Solo ini. Solo juga terkenal dengan pahlawan-pahlawan juga dahulu yang luar biasa perjuangannya, apalagi pahlawan Islamnya itu banyak. Dan kita yang ada di Solo ini, MTA juga selalu menyelenggarakan kegiatan kegiatannya kebanyakan di Solo dan menjadi pusatnya pun juga kantornya di Solo. Sehingga memang betul-betul kita manfaatkan kesempatan yang mudah. Ya, ini dia ada mobil ambulan juga di kesempatan pagi hari ini untuk menjadi kesiapsiagaan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, sudah standby. Kalau ada yang semaput, semaput tapi itu apa ya? Sepertinya tidak ada ini, rekan. Tidak ada, belum ada informasi. Masa senyum-senyum seperti itu jadi semaput kan? Ya, mudah-mudahan tidak ada yang sakit, ya tidak ada yang cedera, selamat sampai di tujuan, di finishnya nanti. Ada juga tidak hanya berjalan ya, jadi memang ada momen di mana harus lari kecil, untuk mengejar mengejar barisan yang tertinggal atau terputus, harus lari-lari kecil. Kita belajar lari-lari kecil syai ya. Nanti ini dia semua warga penggembira yang ada di sana ini. Pegang handphone, open kamera, buka kameranya, merekam momen-momen indah seperti ini. Betul. Upload ke sosmed Anda, beritahukan kepada dunia bahwa di Solo ada kegiatan majelis tafsir Al-Quran, mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Selain itu juga kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan. Ini tadi jangan lupa kalau ketika upload tag MTA TV kalau bisa, kan? Nah, itu supaya nanti juga diketahui kajian-kajian kita setiap hari begitu. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, titik finish tadi kita bisa ketahui berada di Ngarsopuro. Panggungnya ada di Ngarsopuro, sudah atau ada jalan Diponegoro. Di Diponegoro ada tim MTA Laras juga yang sudah siap menyambut para pemirsa. Betul. Ini menjadi hal yang bagus, rekan Fauzan. Ada Laras ini loh. Kan identik dengan kejawen, budaya Jawa itu loh. Maksudnya. Iya. Kita selaku warga ngaji juga tidak meninggalkan budaya Jawa. Ini asal tidak merusak akidah, tidak bertentangan dengan akidah, kita bisa menghadirkan baik itu wayang, karawitan, gamelan, reok misalnya. Ada gurit mocopat, ada ngeluri basa Jawa, dan ada gareng mudeng itu juga pakai bahasa Jawa ya, rekan? Bahasa Jawa, orang Jawa juga. Baik, kita coba sapa rekan Ismail yang masih berada di Ngarsopuro. Halo rekan Ismail. Silakan laporannya rekan Ismail Abdullah. Baik, terima kasih pemirsa maupun pendengar dimanapun Anda berada. Melaporkan dari titik finish, yakni di Jalan Diponegoro ataupun Pasar Pon, wilayah Ngarsopuro, yang merupakan menjadi titik finish Long March elemen dakwah MTA di pagi hari ini. Dan tampak di belakang kami rombongan dari pasukan Marching Band UPN Yogyakarta, kemudian juga diikuti oleh rombongan yang sudah ada. Dan di sini adalah titik finish dan juga menjadi panggung kehormatan bagi para tamu undangan. Di antara yang hadir adalah para pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran dan juga para tamu undangan dan masih banyak lagi. Berbagai elemen dakwah yang mengikuti Long March telah mencapai titik finish untuk rombongan awal. Kemudian suasana yang sangat ramai juga dimeriahkan oleh gamelan dari MTA Laras. Bisa kita ikuti bersama setelah pasukan marching band, ada juga pasukan bendera. Kemudian ada peleton dari Satgas MTA dengan baret merah. Kemudian diikuti oleh Satgas MTA. Berbagai elemen dakwah juga mengikuti di belakangnya. Di rombongan berikutnya ada yang sangat-sangat semangat sekali sejak awal. Ada dari Majelis Tafsir Al-Quran. Kemudian juga diikuti oleh saudara-saudara kita dari relawan Majelis Tafsir Al-Quran. Di belakangnya diikuti oleh tim kesehatan
Majelis Tafsir Al-Quran. Maka ini menjadi penyemangat untuk kita semuanya. Menjadi penyemangat kita bagaimana kita turut andil dalam dakwah Quran Sunnah ini dengan berbagai elemen yang ada. Mudah-mudahan dengan ini menjadi penyemangat kita semuanya. Dan di titik pasal pon ini juga dimeriahkan oleh MTA Laras, membuktikan bahwa Majelis Tafsir Al-Quran menerima seni budaya selama itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kemudian bisa kita ikuti suasana jalan, di sisi jalan, para penggembira, saudara-saudara kita juga turut meramaikan membawa bendera merah putih dan juga bendera Silatnas yang keempat Majelis Tafsir Al-Quran. Kemudian berikutnya setelah tim kesehatan ada tim 246 yang merupakan tim parkir Majelis Tafsir Al-Quran telah mencapai titik finish. Hidup sehat adalah gaya hidup. Kemudian di belakangnya para pemuda generasi penerus dakwah ialah pemuda-pemuda MTA. Kemudian juga ada dari siswa SMA MTA Surakarta, kemudian juga para santri dari Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran Mojogedang. Di titik finish ini ada para ustadz kita dari para pengurus pusat Majelis Tafsir Al-Quran yang juga turut menyambut, turut mengapresiasi kita semuanya karena ini adalah acara kita bersama. Tema kita adalah merajut persaudaraan membangun negeri. Dengan berbagai elemen dakwah ini, mudah-mudahan kita bersama-sama bisa memajukan dakwah Islam dan juga bisa membangun negeri tercinta. Inilah generasi muda dari pemuda MTA, kemudian dari siswa SMA MTA, kemudian dari Ponpes, para santri Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran Mojogedang. Dengan semangat menyanyikan yel-yel, tentunya ini mengubarkan semangat kita juga. Pondok MTA tahun 2019. Inilah santri-santri. Kemudian berikutnya, saudaraku pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, diikuti dengan mobil ambulans dari Poskestren SMP MTA Gemolong. SMP MTA Gemolong memiliki layanan kesehatan, maka mobil Poskestren ini yang turut juga andil membantu masyarakat umum untuk bisa mendapatkan fasilitas kesehatan khususnya ambulan. Kemudian berikutnya ada dari Satgas Majelis Tafsir Al-Quran berbaret merah dengan membawa bendera Majelis Tafsir Al-Quran. Bisa kita saksikan bersama dari berbagai elemen tadi, berbagai usia ada, dan ini menjadi penyemangat kita untuk turut andil dalam dakwah Quran Sunnah ini. Demikian dari kami, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ismail atas laporannya, dan para peserta ini sudah memasuki titik finish. Rekan Fauzan ternyata sudah masuk di titik finish, disambut oleh para pengurus yang sudah ada di panggung begitu. Dan perlu menjadi catatan bahwa juga paskibraka dari SMA MTA Surakarta tadi turut yang andil juga ya juga dalamnya. turut andil memberikan semangat tersendiri untuk kegiatan ini. Yang kalau para pemirsa bertanya-tanya, yang mana Thomas paskibranya tadi loh, yang berada di belakang marching band, yang membawa bendera. Itu merupakan tim paskibra dari SMA MTA Surakarta. Yang menjadi salah satu lokasi sekolah yang nantinya bisa representatif untuk para pemirsa di rumah untuk menyekolahkan putra-putrinya, karena yang digembleng insya Allah bukan hanya soal dunia, insya Allah akhirat yang diutamakan. Nah itu terus menjadi catatan kita. Bisa dilihat di layar kaca Anda, ini adalah mobil operasional SAR Majelis Tafsir Al-Quran. Di sana ada saudara-saudara kita yang standby di mobil ya. Ini adalah anggota SAR yang memang
kalau SAR, anggota SAR itu memiliki kualifikasi kemampuan ya. Spesifik ya? Spesifik, harus ada diklat, harus mengikuti diklat dan harus lain sebagainya. Punya sertifikat juga. Dan di belakangnya tadi di mobilnya juga ada terpantau apa itu? Boot ya, apa namanya? Kapal ya, yang biasanya ketika ada banjir selalu digunakan. Digunakan untuk mengevakuasi bagi korban banjir begitu. Di belakangnya ini ada Satgas Tunas ya sepertinya. Satgas Tunas. Ini adalah Satgas, yaitu anak-anak kita yang usia SD SD, SMP yang memang diikutsertakan menjadi Satgas Tunas. Ini merupakan mengindikasikan bahwa memang dakwah harus terus berjalan ya, dengan mengkader anak-anak kita, kemudian nantinya akan melanjutkan dakwah di masa yang akan biasanya datang. Kalau anak-anak kegiatan yang seperti ini paling bersemangat ya untuk mengikuti karnaval. Iya, karena pasti beliau akan belajar hal-hal yang baru, ketemu orang-orang baru, dan suasananya pasti menyenangkan. Menyenangkan sekali, dan itu memang paling suka itu anak-anak kalau diajak untuk show of force begitu ya, untuk menunjukkan kemampuannya. Ya, dan hari ini Satgas Tunas juga dikenalkan untuk menjadi regenerasi Satgas ke depan. Betul. Supaya nanti dakwah ini tetap bisa berjalan dimanapun Anda berada. Baik pemirsa, kita coba bergeser ke Majelis Pusat kita, Majelis Pusat MTA yang berada di Jalan Ronggo Warsito nomor 111A Surakarta. Sudah ada rekan Ida ya, tadi berada di perempatan Gedengan, sudah bergeser ya ke Majelis Pusat untuk melaporkan kondisi yang ada di sana. Silakan rekan Ida laporannya. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan yang ada di studio. Saat ini saya berada di lingkungan Majelis Tafsir Al-Quran ya, di Gedung MTA Pusat, Jalan Ronggo Warsito nomor 111A Surakarta. Dan tepatnya saat ini saya berdiri di sebelah barat gedung ya. Baru saja beberapa menit yang lalu untuk tim marching band ini sudah tiba di depan gedung Majelis Tafsir Al-Quran Pusat, disusul dengan peserta yang lainnya. Dan ini saat ini bisa Anda saksikan sedang berbaris rapi. Ini nanti ada kegiatan pembagian makan siang gitu ya, dari tentang kedatangan dari para peserta Long March. Saat ini bisa juga kami laporkan bahwa di bagian barat gedung MTA Pusat ini telah berdiri puluhan stand basar yang dikoordinir oleh bidang ekonomi MTA Pusat. Kami tadi sempat berbincang dengan Bapak Rebo Ibnu Sidik selaku Ketua Panitia Basar bahwa untuk jumlah dari standnya sebanyak 38 stand. Ini menjual berbagai macam kebutuhan begitu ya. Ada yang makanan dan juga non makanan. Iya, baik. Baik, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ida untuk laporannya, dan ini bisa kita sampaikan di Majelis Pusat ada stand perlu kita larisi. Baik itu makanan maupun non makanan. Jadi makanan biasanya apa ini? Souvenir? Ini baju fashion peci dan yang tempat peci khas yang berlogo ini juga ada logonya seperti itu. Insya Allah nanti bisa pemirsa beli. Betul, ataupun juga pakaian yang lain sehingga nanti perlengkapan untuk mengaji. Buku, tas kan bisa masuk Quran yang lebih besar begitu kan biasanya. Kan kita hafal ya, kalau Majelis Tafsir Al-Quran atau warga MTA itu juga ngaji harus bawa buku tas ya, sehingga alat tulis mencatat ilmunya dicatat begitu. Yang itu termasuk juga produk PAPC ini merupakan produk dari warga kita sendiri. Produk dari warga sendiri, silahkan dibeli, banyak sekali ini yang sudah pakai. Ustadz pengajar juga sudah menggunakan, menjadi bagian dari Fauzan terpantau di layar ini merupakan alat yang digunakan teman-teman dari SAR MTA ketika terjun di lapangan di berbagai kondisi sudah siap. Betul. Ini kapal perahu yang biasanya digunakan SAR MTA dan sepertinya bukan menjadi hal yang dirahasiakan. Kalau SAR MTA ini
terkenal dengan peralatan airnya yang sudah komplit ini. Sudah komplit, mandiri. Ini merupakan peralatan-peralatan yang memang disediakan ya dari yayasan, dari MTA begitu, untuk mengakomodir semua. Bagaimana kemampuan dia di darat maupun di air, sehingga nanti saat ada kegiatan penyelamatan, penyelaman dan lain sebagainya sudah memiliki alat sendiri begitu. Dan alat-alat itu semua bahkan ada yang beli sendiri ya, secara pribadi itu ya? Iya, ada. Jadi memang anggota SAR yang memang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih, membeli sendiri alat-alat penyelaman, yang nanti evakuasi tentunya ada koordinasi dulu dengan tim SAR. Tidak langsung bisa terjun ya? Tidak bisa. Karena kita satu komando. Semua bisa supaya terorganisir dan supaya bisa rapi gitu. Bagaimana kondisi di depan gedung Majelis Tafsir Al-Quran Jalan Ronggo Harsito 111A Surakarta, rekan Ida Aisyah untuk menghadirkan informasinya terkini. Rekan Ida. Ya baik. Terima kasih rekan Ahmad Fauza dan juga rekan Wahid Nurifai. Kembali saya laporkan dari halaman gedung MTA Pusat Jalan Ronggo Warsito nomor 111A Surakarta. Ya, saat ini untuk peserta Long March sudah berangsur berdatangan di depan gedung dan langsung memasuki gedung pengajian untuk beristirahat dan juga untuk makan siang gitu ya. Nah, saat ini sudah berdatangan begitu ya. Kalau kita lihat dari Satgas berbaret merah, kemudian juga dari Satgas baret hijau, baret hitam, dan juga dari Satgas upacara dengan ciri khas topi pet begitu ya. Nah, ini juga untuk masyarakat juga banyak juga yang penasaran begitu ya, ingin menyaksikan secara langsung bagaimana untuk peserta Long March itu sendiri, karena tadi selain ada yang berjajar di tepi jalan sepanjang Jalan Slamet Riyadi Ngarsopuro, ini juga banyak masyarakat atau warga penggembira yang hadir langsung di gedung MTA Pusat. Apalagi di sini juga ada bazar yang menyediakan berbagai macam barang kebutuhan, makanan dan juga pakaian, camilan. Baik, sedikit kami laporkan ya untuk bazar ini ya, bahwa ini terdapat 38 stand begitu, terdiri dari makanan, baju, mebel air, kemudian ada makanan khas dari Wonosobo, ada carica, ada kacang tanah khas Gunung Kidul, ada street food, kemudian minuman capcin, es teh jumbo, ayam goreng, dan yang lain-lainnya. Kalau misalnya Anda ingin membutuhkan ini ya, makanan besar begitu, tersedia mie ayam dan nasi liwet. Ini semuanya ada di sebelah barat gedung MTA Pusat, yang biasa ketika pengajian Ahad pagi juga berdiri stand-stand dari penjual makanan begitu. Nah, kalau saudara pemirsa ingin membuka rekening untuk UBS, koperasi dari MTA begitu ya, usaha bersama syariah, ini standnya tersedia di paling timur begitu ya. Jadi selain Anda bisa membuka rekening, juga melayani aktivasi aplikasi UBS Mobile. Nah, ketika Anda melakukan aktivasi di tempat ini, maka akan mendapatkan merchandise menarik. Ini adalah kesempatan yang sayang untuk dilewatkan ya pemirsa. Kemudian selain itu, tadi kami sempat melakukan wawancara dengan Bapak Rebo Ibnu Sidik selaku Ketua Panitia Bazar, bahwa untuk stand yang buka di saat ini baru pemanasan, makanya hanya 38 stand yang ada, karena nanti ketika acara Silatnas di Manahan akan mengundang banyak sekali UMKM milik warga. Untuk saat ini yang sudah hadir atau sudah bergabung di Bazar adalah di UMKM dari Soloraya, Yogyakarta, dan Wonosobo. Baik, sementara demikian laporan kami dari depan gedung MTA Pusat. Kembali ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih rekan Ida. Jangan lupa nanti kalau balik ke studio oleh-olehnya ya. Tadi kan sudah disebutkan banyak sekali produknya. Nanti mungkin bisa dibawakan satu rekan. Selamat bertugas kembali rekan Ida Aisyah dan pemirsa.
menjadi gambaran ya bahwa memang kebangkitan ekonomi juga harus diiringi ya. Bagaimana kebangkitan dakwah juga harus diiringi dengan kebangkitan ekonomi. Siapa lagi yang mau membeli produk-produk saudara kita kalau bukan kita sendiri? Tagline-nya dari Beacon adalah bela beli bolo dewe, bela beli bolo dewe. Jadi kita mau beli di tempat saudara kita, begitu sehingga nanti perputaran ekonomi pun juga balik ke dakwah ya. Ke dakwah, nanti juga untuk infak, sedekah, untuk berjihad fisabilillah begitu, insya Allah. Ya, baik, ini masih kita lihat para rombongan Long March mulai memasuki titik finish para pemirsa, dan saat ini barisan para pemuda yang jumlahnya ratusan tadi, hampir 500 rekan Fauzan, dan bisa dilihat dengan semangat, wajah masih gembira, tidak ada rasa lelah tentunya dari para pemuda ini, karena yang namanya pemuda pasti secara fisik masih bagus, secara semangat juga harus selalu luar biasa, membara ini rekan Fauzan ya. Ya, ini memang menjadikan semangat tersendiri ya, betul-betul Majelis Tafsir Al-Quran mengakomodir kegiatan kepemudaan. Tidak hanya di organisasi yang lain, di MTA pun juga mencoba untuk mengeksplor ya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepemudaan, baik itu pemuda putra maupun pemudi, pemuda maupun pemudi begitu. Mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa nantinya akan menjadi estafet dakwah ya. Dan yang terpenting para pemuda ini tentu tidak lupa untuk mengaji ya rekan. Di cabang-cabang kan semua sudah hampir ada gelombang remaja, gelombang pemuda, yang tentunya itu menjadi titik awal untuk memotivasi para pemuda untuk bisa selalu mengaji, mengamalkan hasil kajinya tentunya, dan selalu bisa menjadi wahana untuk menggembleng semangatnya ini rekan Fauzan ya. Ya, benar sekali, dan memang itu merupakan bekal yang harus dipersiapkan. Coba bayangkan kalau anak-anak kita, anak-anak remaja kita, putra maupun putri yang saat ini banyak lebih konsentrasinya dengan gadget dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, itu kalau tidak kita bentengi dengan mengikuti kajian-kajian, membentengi iman, ya nanti akan menjadi permasalahan di masa yang akan datang. Apalagi sekarang gempuran informasi luar biasa tanpa batas sekarang itu. Ini pemirsa, kita bisa lihat tim 246 Satgas Parkir sudah mulai memasuki perempatan Ngarsopuro, otomatis sudah akan finish rekan Fauzan. Betul. Dan tidak kalah banyak juga ini rekan yang ada di Satgas Parkir 246 ya. Dan tentu memang jumlah yang banyak ini akan selalu bisa menjadi pendukung dakwah yang dalam mensiarkannya ya rekan Fauzan ya. Betul sekali. Ini sangat berbangga hati ya, insya Allah kita sangat senang sekali ya melihat generasi muda yang memang benar-benar menjadi penerus yang nantinya akan melanjutkan dakwah ini. Kalau di layar kaca Anda ini Satgas Parkir, yang Satgas Parkir memang berasal dari cabang ataupun perwakilan yang ada begitu. Tugasnya mengatur lalu lintas, menjaga kerapian supaya bisa muat banyak. Betul, bisa muat banyak. Ada beberapa cabang yang memang parkirnya luas, ada yang parkirnya terbatas, begitu, sehingga nantinya di situ ada pengaturan begitu, dibagi supaya kita bisa lebih nyaman keluar majelis, masuk majelis, dan kendaraan aman. Ya, itu begitu. Dia. Kadang kan kalau kita parkirnya tidak di tempat yang aman, kita ngaji jadi was-was. Was-was, hatinya tidak tenang begitu. Baik, kita akan kembali mencoba menghubungi rekan Ida Aisyah yang ada di depan gedung Majelis Tafsir Al-Quran. Bagaimana kondisi terkini? Rekan Ida, liputan Anda silakan. Ya, baik, terima kasih rekan Ahmad Fauzan dan juga rekan Wahid Nur Rifai. Ya, kalau tadi saya tepat berada di depan gedung MTA Pusat. Nah, saat ini saya bergeser ke arah barat. Saya mendekati salah satu stand. Saat ini tepat berada di stand Payak Mbah Uti, begitu ya. Dan kita akan berbincang-bincang dengan pemilik dari stand ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dan asalnya dari cabang mana? Dari Ibu Titi
dari Jaten 2, Mbak. Baik, Ibu Titi dari Jaten 2 Karanganyar ya. Saat ini standnya ini ya peyek Mbah Uti. Ini apakah memang khusus jualan peyek saja atau juga yang lainnya? Kami hanya ini produksi peyek saja, tapi peyeknya bermacam-macam. Ada peyek kacang, peyek teri, peyek rebon. Bisa sambil diangkat yang mana peyek teri dan sebagainya. Ini peyek rebon, udang garing itu nggih, Mbak nggih. Lalu ada peyek kacang hijau, ada juga peyek kacang, lalu ada peyek dele putih, ada dele hitam, ada juga peyek terinya, dan berbagai macam ukuran. Yang segini 3 ribuan, yang ini 1/4. 22,5, yang ini 12.500. Baik, Masya Allah, ini peyek tapi memang bermacam-macam jenisnya begitu ya. Ini apakah buatan sendiri atau bagaimana ini, Bu? Buatan sendiri, Mbak. Ya. Apakah untuk produksinya ini sudah lama atau mungkin belajar dari siapa sehingga kemudian bisa dikemas dengan cukup cantik seperti ini? Saya belajar dari ibu saya, ya Mbah Uti, almarhumah. Jadi beberapa tahun yang lalu sebelum saya di PHK, itu Mbah Uti sudah punya usaha ini. Lalu ketika pandemi, sebelum saya di PHK, saya diajak Mbah Uti, ayo belajar, begitu. Lalu saya belajar, bisa, alhamdulillah, lajeng Corona, Mbah Uti dipanggil, saya meneruskan. Baik, jadi meskipun untuk secara resmi peyek Mbah Uti ini bisa dikatakan baru ada sejak Corona begitu ya, tapi sebetulnya sudah lama untuk pembuatannya begitu ya. Baik, untuk keikutsertaan Ibu sendiri, bagaimana ini di Basar ini, bagaimana caranya? Iya, kalau produksinya sudah 7 tahun yang lalu, ya. Kalau kepesertaan saya, ya kepesertaan Basar ini kemarin ada grup, ya, suami saya yang mendaftarkan. Jadi terus suami tugas, saya yang nunggu. Baik, terima kasih Ibu. Semoga laris manis dagangannya, lancar terus usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kembali ke rekan di studio. Baik, terima kasih rekan Ida. Salah satu produk yang ada di Betul, harus kita promosikan ya, harus kita promosikan sehingga banyak orang tahu, tidak hanya di sini saja, tapi juga bisa di luar Jawa. Ya. Dikirim ke sana kan paket bisa. Rekan Fauzan suka peyek? Produksi kan Wonogiri saya. Aduh, siap, ini berarti cocok nanti dibawakan oleh-olehnya sama rekan Ida yang ada di sana. Gitu. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada saat ini, para peserta Long March masih berjalan menuju ke titik finish dan terpantau di layar televisi Anda. Saat ini barisan Satgas MTA yang memakai baju hijau-hijau dengan topi kebesarannya masing-masing mulai memasuki titik finish ya ini. Ya, kita sudah berada di ujung ya, ujung finish, sehingga ini menandakan bahwa memang bagi para peserta sudah menjadi kabar gembira bahwa wah sudah dekat ini. Tinggal kita mewarisi di bazarnya. Betul. Istirahat sambil minum, kemudian sambil makan, bisa nanti untuk berbelanja di bazar yang disediakan seperti di akad pagi, ataupun mungkin juga masih ada penambahan-penambahan ya untuk stand-standnya ya, lebih komplit. Ada 38 ya tadi 80 stand dengan berbagai produk, ada yang makanan, non makanan, meblayer juga ada, fashion juga ada. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, sepertinya kita harus mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran langsung apel elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat apa yang kami hadirkan, suara insya Allah yang terbaik, video yang terbaik untuk Anda. Insya Allah kita akan berjumpa di live event yang akan datang. Baik. Akhirnya saya Ahmad Fauzan undur diri. Dan saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.